Teman-teman sekalian, salam jumpa. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pater Avensaurus Fide, dari sukarelawan kelompok kasih insanis peduli orang dengan gangguan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sedang dalam perjalanan menuju Rindu Tutubada, itu di Kecamatan Ayasisa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, untuk membongkar pasung. Hari ini tanggal 9 Oktober, besok tanggal 10 Oktober. 10 Oktober itu adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan kita mengisi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dengan membongkar pasung di Kampung Rindu Tutubada. Juga nama desa itu, Desa Rindu Tutubada. Ada sedikit cerita tentang pasien ini. Dia sakit sudah lama sekali dan dipasung bertahun-tahun. Dan 3 kali pasung, dan pasung kali ini kurang lebih sudah berjalan 3 atau 4 tahun. Dan proses untuk pemulihannya lumayan lama dan sekarang sudah agak tenang. Yang menurut saya, menurut kami para relawan, menurut perawat dan dokter dari puskesmas, juga psikiater, itu pas untuk bongkar pasungnya. Tetapi menurut keluarga itu belum. Itu kenapa? Karena ada trauma. Ada upaya dari puskesmas, ketemu pihak keluarga untuk rencana bongkar pasung, tetapi dalam tanda kutip keluarga menolak. Karena apa? Karena trauma. Maka solusi yang kita tempuh yang pertama adalah kita berada bersama keluarga berjam-jam. Saya kira pekan lalu saya berjam-jam berada bersama keluarga untuk menjelaskan kepada mereka, pertama itu posisi kami sebagai relawan itu apa, posisi pemerintah itu sebagai apa, posisi keluarga itu sebagai apa, dan pasien itu apa dalam pemahaman keluarga dan dalam pemahaman kami sekalian. Yang pertama adalah soal arah dari proses pemulihan, pemberian obat, kunjungan, itu arahnya atau pemasungan itu sendiri, arahnya itu mesti pada bongkar pasung. Tidak bisa karena kita ada dalam trauma, luka pada kedalaman perasaan keluarga, lalu itu sebagai penghalang pembongkaran pasung untuk pasien. Itu tidak bisa. Arahnya itu mesti pada bongkar pasung, pada bangkitkan kembali martabat kemanusiaan pada orang yang menderita. Karena itu memang ideal kita adalah pasiennya pulih dari gangguan jiwa, tetapi keluarga juga mesti pulih dari traumanya. Dan saya berada bersama keluarga selama berjam-jam itu untuk cerita, untuk menerima sharing pengalaman mereka ketika pasien itu meninggalkan kekerasan, meninggalkan luka, dan itu pergumulan setengah mati pada keluarga dan juga tetangga. Maka memang keputusan mereka bahwa pasung adalah solusi yang akhir untuk mereka. Tapi kita bongkar pemahaman itu, kita bongkar trauma itu supaya kita sama-sama pulih. Pasiennya pulih dari gangguan jiwa, juga keluarga pulih dari traumanya. Dan solusi yang kedua adalah dalam proses bongkar pasung tanggal 10 besok, hari ini tanggal 9, pada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita mengundang sekian banyak stakeholder. Kita berharap bahwa bupati atau wakil bupati juga datang, juga DPR, pihak kecamatan, pihak desa, pihak RT, dusun, dan pelbagai stakeholder lainnya untuk hadir. Yang mereka bisa dapatkan adalah edukasi kesehatan jiwa, edukasi tentang gangguan jiwa itu apa, edukasi soal solusi dalam mengatasi gangguan jiwa itu seperti apa. Dan kehadiran pihak-pihak ini juga bisa memulihkan keluarga dari trauma. Dan memang selama ini yang bergelut dalam pemulihan pasien yang paling inti adalah keluarga, dan keluarga bergelut sendirian, dan itu memang derita yang keluarga alami. Dan kiranya kehadiran pelbagai stakeholder ini memberikan juga sebagai obat untuk keluarga bahwa derita ini dijalankan,
derita ini dicari solusinya secara bersama. Tujuannya ke depan adalah ketika pasien ini ya katakan saja benar-benar pulih, tinggal bersama masyarakat, masyarakat juga mendukung kesehatannya. Dalam rencana para sukarelawan, besok setelah kita lepaskan dari Pasung, kita akan membawanya bukan ke panti rehabilitasi jiwa, tetapi ke Rumah Sakit Jopu. Rumah Sakit Jopu itu rumah sakit swasta milik para suster CIE. Di situ tidak ada poli jiwa, memang tidak ada ruang khusus untuk rawat inap jiwa, tetapi mereka bersedia untuk merawatnya. Mereka menyatakan mampu untuk merawatnya, sehingga kita akan mengantarnya ke sana. Di rumah sakit itu kita sudah mengantar kurang lebih 4 pasien, ada laki-laki, ada juga perempuan, semuanya setelah dibebaskan dari Pasung dan setelah dirawat sekitar 1 bulan di situ dikembalikan ke keluarga. Kita berharap teman-teman sekalian, semoga pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tahun ini pembangunan layanan kesehatan jiwa di wilayah Flores atau wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya akan makin baik dari waktu ke waktu. Terima kasih kepada keluarga yang sudah mau terbuka soal sharing pengalaman dalam pergumulan mereka selama ini. Terima kasih kepada Pemda Nagekeo dari Bupati sampai jajarannya paling bawah ya di RT. Terima kasih kepada para tetangga yang mendukung keluarga dalam proses pemulihan ini. Juga terima kasih kepada kami sesama relawan yang tak henti-hentinya berjuang untuk pembangunan politik, juga pembangunan sosial kesehatan jiwa, juga layanan medis kesehatan jiwa di wilayah kita. Salam belum kalah teman-teman, salam sehat jiwa, dan selamat memaknai atau merayakan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober 2020. Sampai jumpa.